Mbak Windy. Apakah Mbak Windy masih mengingat saya? Masih. Baik Mbak Windy, di sini saya mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan Mbak Windy ya. Saya butuh waktu sekitar 15 menit. Apakah Mbak Windy bersedia? Oke Mbak Windy, gimana kabarnya hari ini? Biasa aja. Biasa aja ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang mandi dan sikat gigi. Apakah sudah dilakukan? Sudah. Sudah. Hari ini sudah mandi, sudah sikat gigi? Tadi pagi. Oke, baik Mbak Windy. Mbak Windy pintar sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya berdandan. Mbak Windy tahu bagaimana caranya berdandan? Oh, berdandan itu apa? Aku tahu. Oh, nggak tahu ya. Baik, di sini saya mau memberitahu ya bagaimana berdandan itu apa. Berdandan itu seperti merias diri, kayak misal setelah mandi kita akan merapikan rambut kita, kemudian kita akan merapikan rambut kita akan memakai bedak, kita akan memakai lipstick, kemudian kita juga merapikan kuku kita. Jadi kukunya kalau misal kukunya panjang itu dibersihkan, kuku tangan, kuku kaki, begitu Mbak Windy. Apakah Mbak Windy bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan salah satu dari berdandan. Jadi saya membawa ini namanya lipstick. Mbak Windy tahu bagaimana caranya menggunakan lipstick? Oh enggak ya, oke, di sini saya mempraktekkan ya. Jadi cara membuka lipstick itu seperti ini, diputar. Kemudian kalau misal nanti ini terlalu banyak untuk Mbak Windy seperti ini kan. Kemudian nanti dipakai, setelah dipakai di tap-tap gitu nggih. Bisa dimengerti? Bisa Mbak Windy contohkan? Diputar. Iya, baik, dikurang-kurangi begitu, kemudian dipakai, kemudian ditatap. Nah, baik Mbak Windy pintar sekali ya. Nah, itu lipstiknya buat Mbak Windy. Jadi kalau misal Mbak Windy setelah mandi, Mbak Windy bisa memakai lipstik, kemudian Mbak Windy merapikan rambut Mbak Windy dengan sisir, kemudian Mbak Windy bisa memakai bedak, begitu ya Mbak Windy. Bisa dimengerti Mbak Windy? Bisa. Baik, bagaimana perasaan Mbak Windy setelah mengobrol dengan saya? Senang. Baik Mbak Windy, mengobrol kali ini sudah cukup. Mbak Windy bisa melakukan aktivitas Mbak Windy selanjutnya. Pertemuan besok kita akan bertemu lagi ya Mbak Windy. Kemudian sudah cukup, saya kembali ke ruangan. Terima kasih Mbak Windy, selamat sore. Oke. Selamat sore Mbak Windy. Sore. Apakah Mbak Windy masih mengenal saya? Masih. Siapa? Suka. Oke, baik Mbak Windy. Mbak Windy gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke Mbak Windy, sesuai janji saya kemarin Mbak Windy, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Saya butuh waktu sekitar 15 menit. Apakah Mbak Windy bersedia? Bersedia. Tempatnya di sini saja. Iya. Baik Mbak Windy, hari ini Mbak Windy sudah makan belum? Belum. Kok belum? Nggak lapar? Enggak. Oh, nggak lapar. Tapi kok saya kayak dengar suara perut ya? Enggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Oke. Menurut Mbak Windy kalau semisal makan itu penting nggak? Enggak juga. Oh, nggak juga. Mbak Windy biasanya makan itu sehari berapa kali? Kalau ingat. Oh, kalau ingat ya, saya luruskan sebentar ya Mbak Windy. Kalau misal makan itu penting buat kita Mbak Windy. Jadi makan itu bisa menambah energi buat kita. Jadi kita nggak lemes. Kemudian makan itu sebaiknya itu sehari itu 3 kali, pagi, siang, dan malam. Apakah Mbak Windy bisa mengerti? Bisa. Apakah setelah ini Mbak Windy akan makan? Biar nanti ada energi. Makan, baik. Kalau begitu ngobrol kali ini sudah cukup ya Mbak Windy. Mbak Windy beneran ya nanti makan ya. Baik. Makannya biasanya pakai apa? Pakai tangan atau pakai sendok? Pakai sendok. Baik, benar ya Mbak Windy, kalau makan pakai sendok itu udah benar. Kalau misal mau pakai tangan juga nggak apa-apa, tapi harus cuci tangan terlebih dahulu. Baik Mbak Windy, sepertinya sudah cukup ya, untuk waktunya sudah selesai. Mbak Windy gimana rasanya setelah ngobrol dengan saya? Senang. Oke Mbak Windy, untuk ngobrol ini sudah cukup. Saya kembali ke ruangan dan Mbak Windy bisa melakukan aktivitas Mbak Windy selanjutnya. Terima kasih ya Mbak Windy. Selamat sore. Selamat sore Mbak Windy. Apakah Mbak Windy masih mengingat saya? Masih. Baik Mbak Windy, di sini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya. Boleh? Saya butuh waktu sekitar 15 menitan.
Mbak Windy tahu nggak, eh, Mbak Windy biasanya kalau buang air kecil sama buang air besar itu di mana? Di lantai. Oh, di lantai, nggak di kamar mandi. Di kamar mandi tapi di lantai. Oh, oke, bukan di klosetnya ya. Biasanya itu yang bersihin siapa? Mbak Windy sendiri atau orang tua? Orang tua. Orang tua, baik. Biasanya sehari itu berapa kali? Kapan ya? Udah nggak usah di skip. Buang air besar. Biasanya buang air besarnya sehari berapa kali? Sekali. Oh baik, oke Mbak Windy, saya meluruskan sebentar ya Mbak Windy. Kalau buang air besar dan buang air kecil itu sebaiknya di kamar mandi, di klosetnya ya, bukan di lantai. Terus kemudian nanti Mbak Windy membersihkan alat kelamin Mbak Windy dengan tangan kiri Mbak Windy, kemudian tangan kanannya memegang gayung dan isinya air. Mbak Windy itu biasanya kalau semisal buang air besar dan buang air kecil itu kamar mandinya kamar mandi jongkok atau tempat duduk, WC duduk? Duduk. Oh, WC duduk. Baik, kalau misal WC duduk nanti Mbak Windy bisa menggunakan dengan air kran yang di sebelah itu disemprot, kemudian memakai tangan kiri buat membersihkan ya. Biasanya kalau misal buang air besar juga harus memakai sabun agar lebih bersih di bagian anus, kemudian nanti tinggal dipencet aja yang di sebelah kiri Mbak Windy itu. Bisa dimengerti? Baik Mbak Windy, bisa tolong dijelaskan kembali? Tipisnya biasa aja yang duduk. Ceboknya pakai semprotan. Terus tangan kirinya buat bersihin anusnya. Terus cuci tangan. Baik Mbak Windy, untuk ngobrol kali ini sudah selesai ya Mbak Windy. Apakah ada yang ingin Mbak Windy tanyakan? Baik, kalau misalnya tidak, saya kembali ke ruangan dan Mbak